Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pertama di alam kubur. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan. Tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu, apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut? Dan bagaimana sesosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Malam pertama di alam kubur diinterogasi malaikat. Sepasang malaikat itu adalah Munkar dan Nangkir yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukkan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanya, siapa Tuhannya? Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Pertanyaan ketiga adalah tentang Nabi. Siapa Nabi dari sang jasad? Jika ketiga pertanyaan tersebut tidak terjawab, maka akan terasa hawa panas dari neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sesosok pria yang berbau busuk, berbaju kompang-camping, dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah, sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Periodisasi malam di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Pada malam pertama, jasad mulai membusuk dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati dan limpa. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat. Setelah 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit. Cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. Setelah 25 tahun, kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Allah memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk,
bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal soleh. Setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau berkata, "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, "Tunjukkan kuburnya kepadaku." Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati pemuda itu. Lalu bersabda, "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan solatku terhadap mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, "Siapakah Robmu?" Dia, si mayit, menjawab, "Robku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Al-Islam." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Beliau adalah utusan Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah ilmumu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan." Maka ruh orang mumin itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ruh itu berkata, "Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku." Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah Robmu?" Dia menjawab, "Aduh, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah agamamu?" Dia menjawab, "Aduh, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Aduh, aku tidak tahu." Lalu penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka." Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan, keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Sahabat beriman, begitulah gambaran malam pertama di alam kubur. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.